Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deta Faizah Arisandi dari kelas 1B di Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya dari kelompok 3, saya sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu bernama Dimas Satriatama, Cindy Serolin, Depi Rizka Erliana, Dewi Andesta, dan saya sendiri Deta Faizah Arisandi. Baiklah, saya Cindy Serolin akan menjelaskan tentang pengertian tulang. Nah, tulang sendiri adalah jaringan ikat yang terdiri dari sel, serat, dan matriks ekstraseluler. Nah, secara garis besar, rangka manusia itu terdiri dari 206 tulang. Dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Selanjutnya, yang pertama ada menurut bentuknya, menurut histologisnya, menurut ortogeninya, dan menurut letaknya. Nah, menurut bentuknya, yang pertama ada os longum atau tulang panjang. Contohnya ada humerus, tibia, femur, dan sebagai berikutnya. Kemudian ada os brevis atau tulang pendek. Contohnya ada ossa carpalia, ossa tarsalia. Yang ketiga ada os planum atau tulang pipi, misalnya scapula dan krani. Kemudian ada os pneumatikum atau tulang berongga, misalnya os medullaris dan osis etymodalis. Kemudian ada os irregular atau tidak beraturan, misalnya vertebra. 6. Os samoedah, tulang yang terdapat pada persendian, misalnya patella dan beberapa tulang pada persendian jari-jari tangan di kaki. Menurut histologisnya, yang pertama ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang. Menurut ontogeninya, yang pertama tulang-tulang yang berbentuk secara ontogenis desmalis biasanya adalah tulang pipi. Yang kedua, tulang-tulang yang terbentuk secara osteogenis chondralis biasanya adalah tulang panjang. Menurut letaknya, ada tulang maxilla yaitu kranium dan trunci. Struktur tulang. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu ada periosteum, tulang kompak, tulang spons, endostem, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, dan sedikit berongga dan kuat. Kemudian ada tulang spons, merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. Keempat ada endostem, merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola vaskular yang melapisi sumsum. Yang kelima, sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi pada nomor 2B tentang histologi tulang, matriks tulang, sel-sel dalam tulang, tulang kompak, dan tulang berongga. Jaringan tulang ialah jaringan yang terdiri atas sel-sel tulang atau oeston yang tersimpan dalam matriks. Matriks itu sendiri terdiri atas zat pelekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kapur dan kalsium. Yang semakin bertambahnya usia seseorang, maka kadar zat pelekat kolagennya pun akan semakin menjadi rendah. Sementara itu, zat kapurnya akan semakin meningkat, yang sehingga tulang akan semakin keras dan kuat. Tulang merupakan jaringan terkeras dalam tubuh manusia yang berfungsi 1. Menyusun kerangka tubuh manusia, menyokong struktur-struktur berdaging. 3. Melindungi sistem tuas, melipat gandakan kekuatan selama kontraksi otot rangka dan mengubahnya menjadi gerakan tubuh. Tulang terdiri atas komponen seluler dan komponen interseluler atau matriks. Komponen seluler terdiri atas osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Matriks tulang terdiri atas bahan-bahan anorganik serta zat dasar yang amorf. Selanjutnya, macam-macam sel tulang. 1. Osteoprogenitor. 2. Osteoblast. 3. Osteosit atau sel tulang.
4. Osteoklas. Jaringan tulang dapat dibedakan berdasarkan 1. Bentuknya, 2. Jenis penyusunannya, 3. Histologinya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tulang pipa, berbentuk tabung dan biasanya berongga. Di ujung tulang terdiri perluasan yang berfungsi untuk berhubungan dengan tulang lain. Pikachu. Baiklah, di sini saya Deta Faiza Arisandi akan membacakan materi yang nomor 2 yang C, yaitu perkembangan dan pertumbuhan tulang, osifikasi, suplai darah, dan persyarafan. Proses pembentukan tulang dikenal dengan osteogenesis atau osifikasi. Proses osifikasi ini dilakukan oleh sel pembentuk tulang yang disebut dengan sel osteoblas. Proses pembentukan ini terdiri atas 2 tipe, yaitu intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama itu ada osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran tergolong tipe pembentuk tulang yang kurang umum atau jarang terjadi. Tulang yang terbentuk melalui osifikasi intramembran akan diendapkan di antara 2 membran berserat. Nah, terdapat 4 langkah yang akan terjadi pada proses pembentukan tulang atau osifikasi tipe intramembran ini, yaitu yang pertama ada pembentukan pusat osifikasi. Nah, yang kedua ada pembentukan matriks, yang ketiga ada periosteum dan weaving, dan yang terakhir ada pembentukan tulang keras. Nah, yang kedua ada osifikasi endokondral. Menurut share training module oleh National Cancer Institute, proses pembentukan tulang tipe osifikasi endokondral melibatkan penggantian model tulang rawan dengan tulang biasa. Berikut ini adalah langkah-langkah yang terjadi dalam proses pembentukan tulang dengan osifikasi endokondral. Yang pertama itu ada pembentukan periosteum kolar, yang kedua ada pembentukan rongga, yang ketiga ada invasi vaskular, yang keempat ada elongasi, yang kelima ada osifikasi epifisis. Nah, pada dasarnya proses pertumbuhan tulang hampir sama dengan proses osifikasi endokondral. Pada saat itu, tulang rawan yang berada pada paringin epifisis terus tumbuh dengan cara mitosis. Sementara kondritosis yang terdapat di samping diafisis akan menua dan mengalami kerusakan. Terima kasih. Pikachu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sadartama dan saya ingin melanjutkan materi tentang anatomi sendi. Sendi adalah area tempat 2 tulang atau lebih bertemu. Sebagian besar persendian bersifat bergerak, memungkinkan tulang bergerak. Mengutip Stanford Cedderhart, sendi terdiri dari 1. Tulang rawan. Ini adalah jenis yang menutupi permukaan tulang pada sendi. Tulang rawan membantu mengurangi gesekan gerakan dalam sendi. Membran sinovial. Jaringan ini melapisi dan menyegel menjadi kapsul sendi. Membran sinovial mengeluarkan cairan bening dan lengket. 3. Ligamen. Ligamen yang kuat atau jaringan yang kuat dan elastis mengelilingi sendi dan menopang dan dibatasi pergerakan sendi. Ligamen menghubungkan tulang menjadi satu. Selanjutnya adalah tendo. Tendo adalah jenis lain dari jaringan yang ikat dengan kuat. Setiap sisi sendi yang menempel pada otot yang mengontrol pergerakan sendi. Tendon menghubungkan otot ke tulang. Selanjutnya adalah bursan atau bursas, merupakan kantong berisi cairan yang disebut bursa di antara tulang, ligamen, atau struktur dekat lainnya. Anatomi ini membantu merekam gesekan pada sendi. Selanjutnya adalah cairan sinoval atau disebut cairan sinovial, cairan bening dan lengket yang disekresikan oleh membran sinovial. Selanjutnya adalah meniskus,
Ini adalah bagian melengkung dari tulang rawan di lutut dan persendian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andesta dari kelas 1B, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis sendi dalam tubuh. Sendi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sendi mati. Sendi mati tidak memiliki rongga sambungan tetapi menyatu dengan adanya jaringan fibrosa, misalnya kolagen. Sendi ini tepat pada tempatnya sehingga tidak menyebabkan pergerakan. Contoh sendi mati yang paling mudah dikenali adalah sendi di tengkorak bayi. Yang kedua yaitu sendi kaku. Sendi kaku merupakan bagian sendi yang bisa bergerak secara terbatas. Sendi ini berupa tulang rawan yang menyatukan antar tulang tanpa rongga sendi. Contoh sendi kaku adalah sendi yang mempertemukan tulang simfisis pubis pada area panggul. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau sendi sinovial. Berbeda dengan sendi mati dan sendi kaku, sendi gerak memiliki rongga sendi dan memiliki kemampuan untuk bergerak lebih banyak. Sendi gerak sendiri memiliki jenis sesuai tipe gerakannya. Yang pertama yaitu sendi putar. Ciri khas sendi putar adalah kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Yang kedua yaitu sendi geser. Sendi geser bisa dikenali dari di bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser searah secara mendatar. Yang ketiga yaitu sendi plana. Sendi plana membantu menggerakkan tulang ke bagian arah kiri dan kanan serta gerakan depan dan belakang. Yang keempat yaitu sendi engsel. Sendi engsel bergerak seperti cara kerja engsel pintu, membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu yang dibuka dan ditutup. Yang kelima yaitu sendi gulung. Sendi gulung ditandai dengan adanya rongga sendi dan bagian ujung tulang yang berbentuk bulat. Keenam yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah, termasuk gerakan memutar. Sendi peluru memiliki rongga sendi dengan tulang yang ujungnya membulat seperti bola.